Tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Romel berdusta, tanpa tanda kutip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Teman-teman boleh sepakat atau tidak, tapi yang pasti dari hal ini kita dapat belajar dan dapat mengurai ya. Paling tidak kita dapat berargumentasi. Jadi ketika bahasanya adalah keilmuan, tidak ada paksaan untuk mempercayai atau menampiknya. Yang terpasti adalah di sini kita bisa melihat bagaimana sebuah argumen dibangun ya. Gus Romel awalnya di sini ya. Gus Romel berdusta tanpa tanda kutip ketika menyatakan penulis mengatakan nasab Ba'alawi hanya diisbat mimpi-mimpi. Kenyataannya dalam tulisan penulis tidak pernah ada kata hanya. Karena kata hanya itu kan yufidul hasro ya. Dia itu memang memfaidahkan hasr. Bukan dalam kaidah bahasa Arab saja, dalam kaidah bahasa Indonesia pun begitu pengertiannya atau konsekuensi arti dari kata itu. Sebelum mengutip tulisan Muhammad Khirid tentang diisbatnya nasab Ba'alawi oleh mimpi-mimpi, penulis telah mengutip tulisan Muhammad Khirid tentang usaha Ali Bajadid mengisbat nasabnya ke Irak ke hadapan para qadi. Yang bagi penulis, kisah itu fiktif belaka karena diceritakan dengan referensi yang terputus di Al-Jauhar Asy-Syafaf tahun 855 Hijriah, yaitu kitab fenomenal abad ke-9, perintis konstruksi nasab Ba'alawi, berserangkai bersama Al-Burqatul Musyiqqah tahun 895 Hijriah. Sementara jarak antara Al-Jauharus Syafaf dengan kejadian itu terbentang interval 235 tahun. Ini bukan jarak yang sebentar. Kisah itu diciptakan hanya untuk jawaban apologetik ya, yang penulis kira di masa Al-Jauharus Syafaf dan masa Khirid itu, pertengahan abad ke-10, nasab Ba'alawi penuh dengan gugatan. Penulis tidak bisa disebut berdusta walau dengan tanpa tanda kutip, karena kisah diisbat mimpi itu benar adanya diriwayatkan oleh Muhammad Khirid dalam Al-Hurar. Gus Romel berdusta dengan tanda kutip ketika menyebutkan bahwa Khirid menyebut nasab Ba'alawi telah diisbat banyak ulama. Karena sebenarnya Gus Romel tahu ketika Khirid mengutip Al-Khatib dalam Al-Jauhar Asy-Syafaf, Al-Khatib menyebut nama ulama yang mengisbat nasab Ba'alawi tersebut tanpa referensi. Artinya di sini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menginterpretasikan Gus Romel itu antara tidak menyadari atau memang sengaja berdusta begitu ya. Ada 17 nama-nama ulama yang disebut Khirid telah mengisbat nasab Ba'alawi sebagai syarif berdasarkan bait-bait syair dari Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar, yaitu Al-Afdal 855, kemudian Al-Khazraji tahun 812, kemudian Al-Yafi ini di tahun 786, kemudian ada Al-Awaji, kemudian ada Asyarji, kemudian ada Ibnul Abdul Hub, kemudian ada Al-Janadi, Ibnul Hisam, Ibnu Samurah, Ibnu Syukail, Ibnu Ka'ban, kemudian ada Asy-Syakhawi, ada Abul Fadl, ada Abu Abad, Muhammad bin Abu Bakar, dan Ibnu Abi Isa At-Tarimi. Dari 17 nama ulama yang disebut Khirid itu, benarkah mereka semua telah mengisbat nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Dengan yakin penulis katakan tidak. Ada yang hanya dicatut namanya saja. Begini penjelasannya. Dari 17 nama itu, kita pilih mana ulama yang lebih tua dari Al-Khatib, yaitu di tahun 855 Hijriah, dan Ali As-Sakron yang wafat 895 Hijriah. Mereka lah yang akan kita konfirmasi, karena Al-Khatib dan As-Sakron lah terdakwa dalam bid'ah nasab Ba'alawi sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ini pakai bahasa bid'ah ya. Kalau mungkin akan diinterpretasikan Wahabi atau bagaimana ini. Walaupun nggak begitu ya, istilah bid'ah itu bukan punya Wahabi mang. Sedangkan ulama-ulama setelah keduanya kemungkinan besar jikapun mengisbat tentu taklid dengan mengutip keduanya dari Al-Jauhar dan Al-Burqah. Ibnu Samurah, Gus Romel tahu bahwa Ibnu Samurah dalam kitabnya Tabaqatul Fuqaha halaman 587 Hijriah tidak mengisbat nasab Ba'alawi. Jangankan mengisbat, menyebut salah satu nama keluarga Ba'alawi pun tidak. Lalu
Beranikah Gus Rumel berkata bahwa Al-Khatib berdusta atas nama Ibnu Samurah dengan tanpa tanda kutip? Seperti Gus Rumel memframing kedustaan untuk penulis, padahal yang penulis tulis betul-betul tertulis dalam Al-Ghuror. Al-Khazraji, ia tidak mengisbat Ba'alawi bin Ubaidillah dalam kitabnya Al-Iqdul Fahir. Ia menyebut nama keluarga Ba'jadid atau keluarga Jadid, yang sekali lagi yang sekali lagi penulis yakinkan Ba'jadid atau Bani Jadid atau keluarga Jadid ini bukanlah keluarga Ba'alawi Ubaidillah. Ini bisa dilihat di Al-Iqdul Fahir ya, halaman 1486. Al-Khazraji ketika menyebut keluarga Ba'jadid sama sekali tidak menyebut Jadid sebagai mempunyai saudara bernama Alwi. Kemudian Al-Yaf'i, ia dalam kitabnya mengubah sebuah syair, dalam syairnya ia menyebut nama Abu Alwi. Seperti diketahui, yang terkenal sebagai Abu Alwi adalah keluarga Jadid, sebagaimana disebut dalam As-Suluk halaman 732 Hijriah. Tidak satu pun ada berita Jadid mempunyai saudara bernama Alwi dan Basri, kecuali setelah Al-Jauharus Syafaf dan Al-Burqah di abad ke-9. Gus Rumel ketika menyebut atau ketika membuat judul menggunakan kalimat kedustaan, ia menggunakan tanda kutip. Artinya memang bukan dusta, karena apa yang penulis tulis tentang isbat mimpi itu benar adanya disebut dalam kitab itu. Kedustaan yang dimaksud oleh Gus Rumel adalah kebenaran hakiki yang bisa ditafsiri kedustaan tanpa terkena hukum berbohong ketika menyatakannya, sehingga orang awam akan mengira penulis benar-benar berdusta, tanpa bisa dikatakan bahwa Gus Rumel yang menyatakan berdusta karena telah memframing kedustaan itu. Wah, ini menarik ya, retoris sekali bahasanya kayak Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini. Yang bisa dikatakan kedustaan adalah jika orang yang menyatakan bahwa ia tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Sekali lagi, yang bisa dikatakan kedustaan adalah jika ada orang menyatakan bahwa ia tidak ada kaitan dengan Ba'alawi, tetapi kemudian ia menyatakan hanya saja ada juga yang mengatakan bahwa kami masih zuriyah Al-Habsyi. Berarti itu yukhalifu anil waqi' ya. Kesimpulan tulisan ini adalah nasab Ba'alawi berputar dalam sirkuit klaim kesohihan yang tidak terkonfirmasi kitab primer, kegelapan sejarah, referensi yang tidak lulus uji petik, cocokologi, mimpi-mimpi, dan bau-bau kedustaan. Ini pakai tanda kutip juga ya, bau-bau kedustaan, artinya masih sebuah tanda ya. Ada indikasi-indikasi ke sana. Di sini penulis Imaduddin Usman Al-Bantani atau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini adalah jawaban atau tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin terhadap tulisan kalau tidak salah di status komunitasnya Gus Rumel Abbas, di mana di sana memang Gus Rumel mengatakan Kiai Imad berdusta dengan kata dustanya itu menggunakan tanda petik atau tanda kutip ya. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin mengurai ini atau ingin berargumentasi sangat dipersilakan ya. Biarkan ini menjadi kajian yang menarik, kajian yang mencerdasan kita, kajian yang melatih kita untuk membangun argumentasi. Begitu kira-kira ya. Kalau banyak ditemukan yang iskal, yang janggal, atau teman-teman kurang setuju atau kurang sepakat, silakan dibantah, tetapi yang argumentatif. Begitu ya kira-kira. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekecil apapun ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.